Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasinya yaitu tentang pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB mengenai pengangkatan honorer non-ASN. Nah, yang mana yang sedang heboh sekarang adalah pengangkatan honorer non-ASN secara langsung tanpa melalui tahapan seleksi atau tahapan tes. Nah, Bapak Ibu, apakah benar Bapak Ibu honorer ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes atau tanpa seleksi? Simak penjelasan Menpan RB berikut ini. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, simak baik-baik informasinya supaya jangan salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jadi di sini ada kutipan CNBC Indonesia bahwa pemerintah memastikan ketentuan kewajiban pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sebagaimana tertuang dalam draft RUU ASN terbaru akan tetap melalui proses seleksi. Ingat Bapak Ibu ya, akan tetap melalui proses seleksi. Nah, informasi yang beredar akhir-akhir ini tentang apa yang telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bila sah menjadi Undang-Undang ASN, seleksi yang dimaksud adalah seleksi administrasi, kemudian verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan honorer. Jadi, apakah ini yang disebut oleh Menpan RB? Ya, kita ikuti informasi seterusnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketentuan kewajiban pemerintah mengangkat mereka yang mendapat surat keputusan sampai 15 Januari 2014 itu tidak akan otomatis menjadikan mereka langsung menjadi pegawai negeri sipil. Tentunya kalau tidak otomatis Bapak Ibu, berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para honorer sehingga bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kendati begitu, dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2023, telah diatur mekanisme kewajiban pengangkatan tenaga honorer hingga kontrak di lingkungan pemerintahan. Dalam pasal 131A yang menjadi pasal tambahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, menetapkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Katanya tidak dong, ya, tidak mungkin otomatis tetap harus ada seleksi. Ini pernyataan Menpan RB Azwar Anas saat ditemui di Tamrin 9 Belrom di Jakarta pada hari Selasa 20 Desember 2022, 2 hari yang lalu. Untuk proses pengangkatannya tertera dalam pasal 135A RUU usulan DPR ini. Bunyinya adalah pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Menurut Azwar, proses pengangkatan mereka sebetulnya kini sudah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aturan itu
juga mengatakan bahwa non-pegawai negeri sipil di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Jadi ini memang ada di peraturan pemerintahnya. Dijelasin terakhir di tahun 2023 non-aparatur sipil negara. Kita sedang hitung katanya, ini berbagai dampaknya, kita sedang hitung dari jumlah yang ada, kita lakukan penataan berdasarkan skala prioritas tutur Menpan RB. Nah, apakah itu nanti kita angkat semua atau diberhentikan atau diangkat secara bertahap? Memang ini belum putus. Apakah itu akan 2023 diberlakukan nanti? Kita akan terus diskusikan bersama DPR dan Kementerian Keuangan, ujar Azwar Anas. Proses pengangkatan mereka atau honorer ini menurutnya telah dilakukan dengan berbagai skema. Salah satunya dengan seleksi internal di kementerian atau lembaga yang mempekerjakan para tenaga honorer atau kontrak itu. Seperti sekarang kan ada seleksi tenaga kesehatan. Mereka ini tapi seleksi di antara mereka. Misalnya ada 700 formasi di satu tempat, sementara di situ ada tenaga kesehatan 2000. Ya, dia harus tes untuk lolos bisa di antara mereka, ujar Azwar. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa honorer diangkat secara langsung tanpa melalui tahapan tes. Jadi ini analisa saya pribadi bahwa honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi atau tanpa melalui tahapan tes, yaitu bukan seperti seleksi atau tes pegawai negeri sipil atau CPNS secara umum, yang mana dimulai dari proses pendaftaran, kemudian ada ujian ini dan ada ujian itu. Ya, ingat bahwa banyak informasi yang beredar juga bahwa proses pengangkatan honorer non-ASN ini menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil, hanya melalui seleksi administrasi dan verifikasi validasi surat keputusan pengangkatan honorer dari awal menjadi honorer hingga sampai diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ingat bahwa salah satu yang dianggap honorer ini adalah yang bekerja secara terus-menerus. Jadi bekerja terus-menerus itu tidak putus-putus. Nah, tentunya inilah yang akan diverifikasi. Tidak mungkin seorang honorer diangkat pada tahun pertama sampai 20 tahun hanya itu saja SK-nya. Nah, tentunya ada perpanjangan kontrak atau mungkin ada SK-SK tambahan mungkin misalnya diangkat dalam program 1 tahun dan seterusnya diperpanjang hingga tidak terputus-putus atau secara terus-menerus. Jadi itulah mungkin yang akan diverifikasi. Nah, terkait dengan penataan honorer non-ASN yang telah dilakukan beberapa bulan lalu, yang menjadi faktor utama untuk bisa masuk penataan honorer non-ASN adalah SK pengangkatan para honorer itu sendiri. Demikian informasi yang Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.